Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai peluang. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai peluang ya. Di sini mungkin kalian sering mendengar peluang itu sendiri apa. Yang pertama yang kita bahas mengenai kaidah pencacahan. Kemudian di sini ada tentang notasi faktorial ya. Nah, untuk notasi faktorial itu sendiri di sini kita menggunakan n berlaku bilangan asli, maka n faktorial sama dengan n buka kurung n min 1 tutup kurung buka kurung lagi n min 2 tutup kurung buka kurung lagi n min 3 tutup kurung titik buka kurung 3 tutup kurung buka kurung lagi 2 tutup kurung buka kurung lagi 1 tutup kurung. Jadi kita dapatkanlah rumus faktorial itu sendiri. N faktorial sama dengan n buka kurung n min 1 tutup kurung faktorial. Untuk 0 faktorial itu sama dengan 1. Perlu kita ingat aja kalau 0 faktorial artinya 1. Contohnya, di sini saya ambil contoh misalnya, hitunglah 3 faktorial dan 5 faktorial. Jadi cara menyelesaikannya, 3 faktorial sama dengan 3 seperti ini n 3 kita tulis 3, kemudian 3 ini kita kurang sama 1 ya, 3 dikurang 1 2 dikali lagi 1. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Atau kalau mau mudahnya habis angka 3 itu angka 2. Bisa angka 2 angka 1. Kemudian kita kalikan hasilnya 6. Berikutnya 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu sendiri kita hitung mundur ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 adalah 120. Ini saya kira ngerti ya tentang faktorial. Kita lanjutkan ke permutasi. Nah, kalau permutasi itu sendiri ada beberapa yang perlu kita bahas tentang macam-macam permutasi ya, atau jenis-jenis permutasi. 1. Permutasi n unsur. Susunan dari n unsur disebut permutasi n unsur dan dinotasikan dengan P buka kurung n, n tutup kurung sama dengan n faktorial. Contoh, berapakah banyaknya permutasi yang mungkin dari huruf A, B, C, D, dan E yang dapat dibentuk? Kita jawab, P buka kurung 5,5 tutup kurung sama dengan 5 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi kalau n unsur itu rumusnya cuma P sama dengan n faktorial gitu aja. Berikutnya, jenis kedua, permutasi R unsur dari n unsur yang berbeda.
dinotasikan P buka kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi buka kurung N dikurang R faktorial. Contoh, berapa banyak cara yang dapat disusun dari pemilihan sebuah koperasi? Ada 4 orang calon pengurus A, B, C, dan D. Untuk mengisi jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi di sini orang yang ikut mencalonkan itu disebut N seluruhnya ya. Orang yang seluruhnya mencalonkan pengurus itu disebut N, sedangkan yang mengisi jabatan itu disebut R. Di sini jadi P buka kurung 4,3 tutup kurung sama dengan 4 faktorial dibagi buka kurung 4 dikurang 3 faktorial, buka kurung 4 dikurang 3 tutup kurung faktorial sama dengan 4 faktorial. Ini menyebutnya kita uraikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan yang di dalam kurung ini itu 4 dikurang 3 1. Sebenarnya 1 faktorial, tapi cuma 1 aja kita tulis. Sama dengan 4 kali 3 12 dikali 2 adalah 24. 24 dibagi 1 ya tetap 24. Ngerti ya tentang permutasi yang kedua. Permutasi, jenis permutasi yang 3, permutasi dengan pengulangan unsur-unsur yang sama. Nah, ini ya. Jika dari N unsur ada R1 unsur, R2 unsur sama, dan seterusnya, maka banyaknya permutasi dari N unsur seluruhnya adalah, nah kita tulis gini, P buka kurung N. N itu jumlah seluruhnya. Titik koma R1, R2 sampai RK tutup kurung. Jadi rumusnya N faktorial dibagi R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, sampai RK faktorial. Sekarang contoh. Berapa banyak susunan huruf yang berbeda dari kata malam? Jadi malam itu yang akan kita bahas. Kita jawab. Di sini banyaknya unsur seluruhnya tadi malam itu ada 5 huruf. Berikutnya M-nya itu ada 2 huruf. A-nya ada 2 huruf. Dan L-nya ada 1 huruf. Jadi nanti kalau 1 huruf nggak usah kita bahas. Yang kita bahas lebih dari 1. Nah, sekarang pembahasannya P buka kurung 5 itu jumlah seluruhnya ya tadi. Jumlah seluruh huruf. Habis itu yang 2 ini malam saya taruh sini, 2 pun saya taruh sini, 1 saya taruh sini. Sebenarnya 1 nggak ditaruh nggak apa-apa. Berikutnya 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Sama dengan, jadi 5 ini kita uraikan. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Kemudian yang 2 faktorial ini 2 kali 1, 2 kali 1 kali 1. Jadi di sini 2 sama 1 saya bagi ini ya. Ini dibagi, sisalah 5 kali 4 kali 3 dibagi 2. Kalau dibagi 2
4 dibagi 2 adalah 2. Saya tulis lagi sini 5 kali 2 kali 3 sama dengan 30 cara. Saya kira ngerti ya. Berikutnya, yang keempat, jenis keempat, permutasi siklik atau yang sering disebut sirkuler ya. Permutasi siklik itu sendiri adalah permutasi yang objeknya disusun dalam bentuk lingkaran ya. P siklik sama dengan buka kurung n-1 tutup kurung faktorial. Sekarang contohnya, ada 4 orang duduk melingkar. Berapakah banyaknya cara urutan siklik yang mungkin terjadi? Kita jawab, P siklik sama dengan tadi berapa orang? 4 ya, kita tulis. Buka kurung 4 dikurang 1 tutup kurung faktorial. Nah, kita lihat rumusnya kan. N-nya berapa? Sini 4 kita tulis. Sama dengan 3 faktorial. Sama dengan lagi 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 6. Saya kira dari kaidah pencacahan, permutasi, jenis permutasi kan ada 4 tadi. Nah, di sini untuk menguji kemampuan diri kita sendiri, di sini saya kasih latihan soal. Mudahan bisa menyelesaikan dengan contoh-contoh yang sudah saya kasih. Di sini ya, latihan soal 1. Jadi caranya gini, 8 faktorial itu, jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan 8 dikali 7. Nah, itu hasilnya. Berikutnya, berapa banyaknya susunan huruf berbeda yang dibentuk dari kata matematika? Nah, tadi caranya kita hitung semua jumlah hurufnya, kemudian kita lihat beberapa huruf yang sama, begitu. Berikutnya, berapakah banyaknya cara yang dapat disusun dari perwakilan kelas yang terdiri dari 10 orang yang akan dibentuk ketua OSIS, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi jumlah seluruh orang yang calon itu disebut N, kemudian yang mengisi jabatan atau yang akan dibentuk itu adalah disebut R. Begitu ya. Berikutnya soal keempat, banyak cara 5 orang duduk di sekeliling meja bundar adalah. Nah, itu merupakan permutasi siklik. Mudah bisa mengerjakan ya. Dan sekian dulu. Mudah ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.